Banyak orang berpikir bahwa kreativitas adalah bakat lahir, sesuatu yang hanya dimiliki oleh pelukis, musisi, atau desainer ternama. Kita sering mendengar kalimat, "Ya, saya kan orangnya teknis banget, saya nggak punya bakat kreatif sama sekali." Padahal, kreativitas sebenarnya bukan tentang seberapa jago kamu menggambar atau membuat lagu yang indah di atas panggung. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi baru bagi masalah lama. Di era sekarang, kreativitas bukan lagi sekadar hobi, melainkan sebuah skill bertahan hidup yang paling mahal harganya. Kenapa ini penting? Karena dunia terus berubah dengan sangat cepat, dan masalah yang kita hadapi semakin hari semakin kompleks. Orang yang kreatif tidak akan mudah panik saat rencana mereka gagal, karena mereka selalu punya rencana B yang unik. Kreativitas membantu kamu dalam mengatur keuangan rumah tangga, memecahkan konflik dengan teman, hingga memajukan karirmu. Tanpa kreativitas, kita hanyalah mesin yang melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa pernah tahu cara berkembang. Namun, sebelum kita belajar cara menjadi kreatif, kita harus tahu dulu apa saja yang selama ini menghambat kreativitas kita. Penghambat pertama dan yang paling sering terjadi di masyarakat kita adalah rasa takut akan penilaian orang lain. Kita sering sekali bertanya dalam hati, nanti kalau ide saya aneh, apa kata orang? Atau nanti saya dibilang, so tahu? Rasa takut akan dianggap aneh inilah yang membunuh ribuan ide cemerlang, bahkan sebelum ide itu sempat diucapkan. Penghambat kedua adalah perfeksionisme, yaitu keinginan untuk langsung menghasilkan sesuatu yang sempurna di percobaan pertama. Padahal, kreativitas adalah sebuah proses yang kotor, penuh kesalahan, dan seringkali berantakan di tahap awalnya. Jika kamu hanya mau mulai saat kamu merasa sudah sempurna, maka kamu tidak akan pernah mulai melakukan apapun selamanya. Penghambat ketiga adalah rutinitas yang terlalu kaku dan membosankan setiap hari, tanpa ada variasi sama sekali. Otak kita butuh rangsangan baru untuk bisa berpikir kreatif. Kalau setiap hari rutenya sama, makanannya sama, obrolannya sama, otak akan tidur. Penghambat keempat yang sangat relevan saat ini adalah banjir informasi dari media sosial atau distraksi digital yang tak henti. Saat otak kita terus-menerus dijejali konten orang lain, kita tidak punya waktu lagi untuk mendengar suara pikiran kita sendiri. Kreativitas butuh ruang kosong, butuh waktu tenang, dan butuh sedikit kebosanan agar ia bisa muncul ke permukaan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan kembali otot kreativitas yang mungkin sudah lama melemah ini? Cara pertama, mulailah dengan menjadi seorang pengamat yang sangat teliti terhadap hal-hal kecil di sekitarmu. Perhatikan bagaimana cara penjual bakso melayani pelanggan, atau perhatikan pola retakan di tembok jalanan yang kamu lalui. Kreativitas sebenarnya adalah seni menghubungkan hal-hal yang tampak tidak nyambung menjadi satu kesatuan yang baru. Semakin banyak referensi yang kamu kumpulkan dari pengamatan, semakin banyak bahan baku yang dimiliki otakmu untuk berkreasi. Cara kedua, gunakan prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Jangan merasa bersalah jika idemu terinspirasi dari orang lain. Tidak ada ide yang benar-benar murni 100% di dunia ini. Semua ide besar sebenarnya adalah gabungan ide-ide lama. Yang penting adalah bagaimana kamu memberikan sentuhan unikmu, karaktermu, dan perspektif pribadimu ke dalam ide tersebut. Cara ketiga, biasakan untuk selalu bertanya bagaimana jika terhadap segala situasi yang kamu hadapi sehari-hari. Bagaimana jika rasa masakan ini saya ganti bumbunya? Bagaimana jika rute pulang kantor saya ubah lewat gang kecil? Pertanyaan sederhana ini akan memaksa otakmu keluar dari mode autopilot dan mulai bekerja dalam mode kreatif yang aktif. Cara keempat, berikan dirimu izin untuk melakukan kesalahan atau membuat sesuatu yang jelek secara sengaja. Saat kamu tidak membebani dirimu dengan ekspektasi tinggi, ide-ide segar justru akan mengalir lebih deras dan tanpa hambatan. Kreativitas itu seperti keran air yang macet. Kamu harus membiarkan air keruh keluar dulu sebelum akhirnya air jernih mengalir. Cara kelima, cari lingkungan baru atau suasana baru secara berkala. Meskipun itu hanya sekadar menggeser posisi meja kerja, perubahan visual di depan matamu akan memicu koneksi saraf baru di otak yang bisa menghasilkan ide-ide yang tidak terduga. Cobalah jalan-jalan di taman, pergi ke museum, atau sekadar mengobrol dengan orang yang profesinya sangat berbeda denganmu.
Perspektif dari seorang petani bisa jadi adalah kunci solusi bagi masalah marketing yang sedang kamu alami di kantormu. Cara keenam, batasi waktumu dalam menggunakan media sosial yang hanya sekadar untuk konsumsi pasif saja. Gunakan waktu luangmu untuk melakukan hal-hal manual seperti menulis di kertas, merajut, berkebun, atau memasak tanpa resep. Aktivitas fisik yang melibatkan tangan sangat efektif untuk merangsang area kreatif di otak manusia secara lebih dalam. Cara ketujuh, praktikkan teknik mind mapping atau memetakan pikiran saat kamu sedang mencari solusi suatu masalah. Tulis satu kata kunci di tengah kertas, lalu tarik garis-garis ke arah ide apapun yang muncul, tak peduli betapa konyolnya itu. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membiarkan pikiranmu menjelajah tanpa batas sebelum kamu mulai menyeleksi mana yang terbaik. Jangan langsung mengkritik idemu sendiri di tahap awal, simpan kritikan itu untuk tahap akhir setelah semua ide terkumpul. Cara ke-8, milikilah waktu bengong yang terjadwal, di mana kamu tidak melakukan apapun selain menatap langit-langit. Banyak ide besar dunia lahir di bawah pancuran air mandi atau saat seseorang sedang melamun, menatap hujan di balik jendela. Saat kita rileks, otak akan melepaskan dopamin yang memudahkan kita untuk melakukan lompatan berpikir yang kreatif. Cara ke-9, biasakan untuk mencatat setiap ide yang muncul, kapanpun dan dimanapun itu terjadi. Ide adalah makhluk yang pemalu dan cepat hilang. Jika tidak segera kamu catat, ia akan terbang ke kepala orang lain yang mau mencatatnya. Bawalah buku saku kecil atau gunakan aplikasi Notes di HP-mu khusus untuk menampung sampah ide yang muncul secara acak. Cara selanjutnya, belajarlah untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari riset kreatifmu dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan lampu pijar. Ia tidak menganggapnya gagal, tapi menemukan cara yang tidak berhasil. Setiap kegagalan memberikanmu data baru tentang apa yang tidak berfungsi, dan itu mendekatkanmu pada apa yang akan berhasil. Sekarang, mari kita bahas tentang pentingnya kreativitas dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan keluarga. Orang yang kreatif biasanya adalah pendengar yang lebih baik karena mereka mampu membayangkan perspektif orang lain. Dalam mengasuh anak, kreativitas membantu kita menemukan cara mendidik yang seru daripada hanya sekadar memarahi atau melarang. Ibu-ibu di rumah bisa sangat kreatif dalam mengolah sisa makanan menjadi hidangan baru yang lezat dan bergizi bagi keluarga. Kreativitas membuat hidup yang monoton menjadi lebih berwarna dan penuh dengan kejutan-kejutan kecil yang membahagiakan. Selain itu, kreativitas adalah obat yang paling ampuh untuk mengurangi stres dan rasa cemas berlebihan di pikiran kita. Saat kita fokus menciptakan sesuatu, otak kita masuk ke dalam kondisi flow, di mana waktu seolah berhenti dan masalah terlupakan. Maka dari itu, jangan pernah merasa bahwa waktu yang kamu habiskan untuk berkreasi adalah waktu yang sia-sia atau membuang waktu. Itu adalah investasi untuk kesehatan mentalmu, dan investasi untuk masa depanmu, agar tetap bisa bersaing di dunia yang serba AI ini. Ingatlah kembali masa kecilmu, saat kamu bisa mengubah sebuah kardus bekas menjadi pesawat tempur yang sangat gagah. Kemampuan itu sebenarnya masih ada di dalam dirimu. Ia hanya tertimbun oleh tumpukan aturan dan kekhawatiran menjadi orang dewasa. Tugasmu sekarang adalah menggali kembali bakat tersebut, memberinya ruang, dan memberinya makan dengan pengalaman-pengalaman baru. Jangan menunggu sampai kamu punya modal besar atau peralatan canggih untuk mulai menjadi orang yang kreatif. Mulailah dengan apa yang ada di tanganmu, di tempatmu berada sekarang, dan dengan keterbatasan yang kamu miliki. Justru dalam keterbatasanlah, kreativitas seringkali meledak paling kuat karena kita dipaksa untuk berpikir lebih keras. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya sudah mencoba semua cara itu, tapi ide tetap tidak muncul juga? Jawabannya adalah, jangan dipaksa. Terkadang kreativitas butuh waktu inkubasi atau waktu untuk mengendap sebentar. Tinggalkan pekerjaanmu, pergilah tidur, atau berolahragalah. Seringkali ide muncul saat kita justru sedang tidak memikirkannya. Percayalah pada proses bawah sadarmu yang sedang bekerja keras menghubungkan memori-memorimu di belakang sana. Kreativitas juga sangat berkaitan dengan keberanian untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan apa yang kamu rasakan. Jangan mencoba menjadi kreatif dengan mengikuti tren yang sedang viral saja, karena itu hanya akan menjadikanmu pengekor. Kreativitas yang autentik lahir dari kejujuran hatimu, dari kegelisahanmu, dan dari keinginan tulusmu untuk memberi manfaat
Jadilah orang yang berani berbeda, berani terlihat konyol, dan berani untuk tidak disukai oleh semua orang di dunia ini. Dunia tidak butuh satu lagi orang yang biasa saja dan mengikuti arus. Dunia butuh ide-ide gilamu yang bisa membawa perubahan. Teruslah berlatih, karena kreativitas adalah otot yang akan semakin kuat jika semakin sering kamu gunakan setiap harinya. Jangan bandingkan tahap awal kreativitasmu dengan tahap puncak kreativitas orang lain yang sudah berpengalaman belasan tahun. Fokuslah pada progres pribadimu. Fokuslah pada kegembiraan yang kamu rasakan saat menemukan cara baru untuk tersenyum. Semakin kamu kreatif, hidupmu akan terasa semakin ringan, karena kamu tahu bahwa selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah. Kamu adalah pencipta bagi duniamu sendiri, dan kreativitas adalah kuas yang bisa kamu gunakan untuk mewarnai hari-harimu. Kamu hebat, kamu mampu, dan masa depanmu akan jauh lebih cerah dengan sentuhan-sentuhan kreatif yang kamu miliki sekarang. Sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang unik dan selalu ingin tahu akan banyak hal. Salam kreatif, tetaplah rendah hati, dan selamat menciptakan hal-hal luar biasa mulai dari detik ini juga di hidupmu.